Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raratul Jannah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, langsung saja di poin pertama, yaitu makna sholat dan zikir. Bagian A, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan seharian. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Adapun surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanhaya anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu? Andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu yang mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, adakah masih ada dagingnya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daging yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Perumpamaan tersebut ditujukan pada orang yang sesungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian bagian B, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dan mengagungkan kekuasaan dari kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu azkurullaha zikron hatsir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, selanjutnya adapun cara-cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan sholat, membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, sangat penting sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Selanjutnya, dalam sebuah hadis dituturkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya, poin kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.
Keimanan dan ketakwaan kepadanya tumbuh pada diri seorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqul Salah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah berkali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Selanjutnya, poin ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Sholat merupakan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Sholat merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmatnya yang tidak terhingga kepada mereka. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir sebagai berikut. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik, kedamaian, memperkuat jiwa seseorang, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, membiasakan seseorang berbuat baik, menumbuhkan akhlak mulia yang seperti amanah. Itu saja. Selanjutnya yang terakhir, yaitu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, begitu pula dengan zikir hendaknya harus terus dilakukan dalam menjalani kehidupan, agar kalian tetap konsisten dalam menjalani sholat dan zikir. Nah, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya. Kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, dan selalu ingat kepadanya. Dan yang terakhir, ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Kita akan mati dan ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita akan membawa amal, bukan kejayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa paham dengan penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.